Shalom. Gimana? 2 hari ini bleeding ya, berdarah ya. Nggak juga lah. Kalau kalian yang ikut saya dari awal mana bleeding ya kan. Kalau yang pegang IOST, pegang Cardano ada mana bisa bleeding. Turun dia 100% juga masih untung kita ya kan. Karena yang saya pick memang udah saya siap-siapkan keadaan ini kalau drop gitu. Kalau ada yang dump kan. Memang kemarin itu 2 hari ini bajingan yang dump itu. Sadis juga dumpnya. Nggak berhenti. Kemarin dulu tuh udah dia dump. Dum ya kan. Terus kemarin dia dump berapa kali itu dibuang. Wah memang kalau, nah inilah saya bilang, kenapa saya nggak setuju trader. Trader kemarin berdarah-darah mereka banyak sekali yang trading hancur. 2 hari ini teriak mereka, ya kan? Nah kalau yang invest kayak kita, mana ini udah aman. Kemarin lihat dia turun juga saya nunggu aja, saya sekalian nunggu lihat gimana reaksi kalian. Saya kemarin nggak mau buat video lihat kalian ada gimana kan. Soalnya saya udah nguatkan kalian jangan takut kan akan balik. Ini udah balik kan, udah $1 lagi. Cardano the king, nah kuat kan. Nah itu beda dia dari koin lain gitu ya. Makanya, nah kalau yang udah ini udah ngerti cara saya kan saya bilang, nah kalau kalian mau main di kripto begitu, dapatkan koin yang murah bisa kita udah double untungnya ya kan, kita nggak takut lagi karena track recordnya Bitcoin itu ngedrop itu 80% paling dalam ya. Jadi misalnya kalau udah 50.000 dia ngedrop ke 20.000 gitu ya, jatuh ke harga 20.000 ya kan. Jadi kalau kita invest sudah untungnya 200-300 kali lipat, 200-300%, dia turun 100%, kita masih untung, kita nggak takut. Dan kedua, saya udah bilang, ini cuma saya masih tahu bakal naik, ada, saya nggak mau kalian jual. Nanti udah di klimaknya kira-kira saya lihat udah mentok, baru saya suruh kalian jual, ya kan? Jual, tunggu dia drop, pullback, ya kan? Pullback, baru kalian beli. Nah, misal kamu ada 100 Cardano ya kan, waktu dia klimaksnya di atas harganya tinggi kamu jual, nanti pas udah klimaknya misalnya $2 gitu ya. Let's say $2, waktu nanti dia udah $2, misal 30.000 hitung rupiah. Pas udah 30.000 saya lihat udah ini mentok, saya buat video, saya suruh kalian jual, taruhlah 28.000, 29.000, 30.000 gitu kan, kalian jual, tunggu duitnya jangan dipakai dulu, tunggu 1-2 hari, tunggu dia pullback. Misalnya kalau dia drop ke 24.000, 25.000 ya kan, di situ kalian beli balik 100 koin itu. Nah sisa duit ini ya kan, ya enjoy lah, istilah profitnya kalian mau enjoy atau apa. Atau boleh juga ya kan, atau cara lain, begitu udah top ya kan, bentrok kan, udah kalian tarik modal kalian, sisanya keuntungan ambil sedikit buat makan-makan, lainnya lempar balik, ada dapat berapa koin gitu. Nanti dia ikut lagi, dia mau naik atau dia mau turun, kalian nggak takut karena itu dari keuntungan. Ya biarkan aja dia sampai bertahun-tahun gitu. Nanti kalau dia kan ada naik turunnya, jadi ke turunnya naiknya ke atas juga senang, begitu turunnya juga kalian nggak jatuh sakit gitu ya, biarin aja paling. Jadi santai gitu, invest itu santai ya. Nah itu udah paham kan. Nah, dari kejadian ini saya udah kasih tahu, udah paham kan. Yang saya kasih kalian lihat, yang mulai dari November Desember lah, anggaplah Januari yang baru ikut, saya suruh IOST, Cardano ya kan, terus Fed ya, VChain, itu tiga itu saya suruh kalian pegang yang long term. Saya kan udah bilang ada yang long term, saya juga ada sedikit main di short term gitu ya. Nah yang long term ini udah kebal, kalau udah ngedrop 100% juga kalian nggak cedera, nggak perlu takut, biar dia pelan-pelan rangka naik lagi. Ini 2 hari
dihajar ini hari ketiga udah mulai merangkak lagi kan, ada cepat sekali merangkak, ada ya, ada is a king, ya kan, heboh. Siap pilih punya koin, memang Tuhan kasih gila, langsung ini Cardano ini ya, yang booming loh. Semua ini orang Amerika aja masih susah nggak tahu mau beli, mereka kadang di mana mau beli ada, di mana mau beli ada. Elon Musk udah ikut nih, ya kan? Elon Musk juga udah ikut. Kemarin itu pas hari pertama di ini dihajar turun, ada cepet balik mentul balik $1 kan, karena si Elon Musk itu di Twitternya hari itu dia beli Bitcoin, dia taruh logo Bitcoin di Twitter, ada yang logo foto kecil tuh dia taruh kan. Nah kemarin itu dia ganti itu garpu fork, terus di jalan gitu kan tancap, terus dia cuma tweet Meta 4K, Meta fork gitu ya, Meta banyak artinya. Mereka ngeliat, ih si Elon Musk ke ini nih ke Cardano, jadi semua banyak kan naik, dia mental baik. Nah kemarin dihajar lagi kan, dihajar agak cedera dikit, tapi hari ini cepet balik lagi mental. Itulah hebat kalau Cardano kan, karena banyak ini Cardano itu pecintanya banyak sekali gitu, yang eh, pegang Cardano dari 5 sen ya, udah 4 tahun, ada yang 15 sen belinya, setia mereka nunggu ini, karena mereka basicnya lihat dari misi-misi si Charles ini ya. Jadi orang yang ikut pegang Cardano ini punya satu pegangan, bukan soal duit aja, mereka ikut dengan visi misinya si Charles Hoskinson ini, yaitu pertama keadilan buat semua orang gitu, social justice ya. Jadi tujuannya di Afrika, kenapa dia bangun ini itu merata, juga usernya banyak gitu ya. Kalau Polkadot jauh di bawah dia user, cuma Polkadot menang nama dulu ya, si Gavin gitu cepet ini, tapi kalau ininya kalah dia. Maka mereka terkejut sekarang itu Cardano, nah sleeping giant, baru wake up, baru banyak sadar gitu, baru tahu gitu ya. Kalau kita ya udah duluan invest, udah ini kan, nah tinggal nunggu lagi dia apa. Saya sih pengennya parabolik, aku rasa Maret ini parabolik loh ya, parabolik, baru semangat kita dapatnya ya, baru di ini ya, tahanlah rezeki, doa sama Tuhan supaya ini. Nah buat yang udah stuck, ada yang main-main itu stuck, nggak ada pilihan, tunggu pelan-pelan merangkak lagi ya. Yang kalian stuck itu yang ada meme, makanya hati-hati ya. Nah itu apalagi pemula di kripto ya, jangan terkejut ini berdarah-darah. Buat Flynn ya, Flynn di sana kemarin saya suruh jual BNB, saya kan udah pas dia kamu jual, nah dia turun lagi, beli balik, pegang lagi gitu, kamu dapat profit, dapat pegang ini gitu ya. Jangan tahan koin ini, nggak boleh wah sayang di nggak ya, ada saatnya profit taking, ada saatnya buyback gitu ya. Kita harus tahu itu aja. Nah itu untuk soal itu kalian harus ngerti soal kalian mau lepas, mau beli balik, kalian harus ngerti, belajar technical analisisnya, lihat chartnya, grafiknya gitu ya. Tapi untuk lain proyek itu penting. Kadang saya kasih informasi ke kalian yang di Indo susah kalian dapat sih. Di Indo saya lihat juga ngaco semua, knowledge mereka nggak ada, jauh sekali ya. Paling mereka ada sedikit basic di technical analysis untuk nganalis kripto. Lain info-info penting mereka nggak dapat, mereka nggak bisa gitu. Susah juga. Maka banyak yang kalah, mampus lah yang denger saya lihat, saya kemarin kan siapa yang nanya saya yang Aura, si Monica ya, Monica atau siapa nanya ini yang Aurora ya. Saya coba cek, belum bisa Monica. Aurora saya udah cek itu dari tahun 2017 dia pernah hit gitu ya, pernah apa, terus juga 2019 dia pernah kerja sama Amazon. Nah waktu kerja sama Amazon untuk misi AI-nya untuk safe driving itu, tapi entah kenapa waktu itu naik 200 perak kayaknya, kalau hitung duit Indonesia sempat 200 perak kan. Terus sekarang kan jatuh sekitar 30 rupiah doang kan Aurora kan. Terus
di situ terus sampai tahun ini kan, bener nggak? Nah, sebenarnya kalau saya nggak dapat info yang lain, saya udah suruh dam. Tapi pas saya cek lagi dapat info dia Januari ini ada kontrak sama Toyota. Nah, ada kontrak sama Toyota ya untuk teknologi AI itu self driving ya Aurora. Tapi untuk sekarang invest saya rasa belum waktunya, makan waktu. Kayaknya Aurora agak slow kerja. Memang bagus ada future kalau memang mereka berhasil ya kedepannya, karena saya lihat memang autonomous vehicle itu sangat ini. Orang juga ngedrive udah kayak Tesla lah. Tesla kan belum perfect kayak misalnya Deddy Corbuzier beli Tesla itu bisa self driving gitu kan, apa carnya di setting bisa drive sendiri gitu. Tapi itu teknologinya belum perfect betul. Yang Aurora makanya cuma Aurora nggak kerjanya lambat atau apa nggak tahu, sama Amazon diputusin gitu. Makanya saya bilang jangan dulu lihat hasilnya. Mungkin itu masih 2 tahun 3 tahun ke depan itu berhasil atau jadi ngapain diinvest sekarang duitnya, mending duit lu lempar lebih banyak di Cardano, udah jelas-jelas nanti itu pam itu. Ya jangan dengar saya lihat di Indo yang YouTube atau yang wah ini belum pam ini Aurora boleh beli ini itu kan, bullshit, nggak pam itu ya, dia nggak yakin itu karena nggak ini. Eh, Terus si ininya juga CEO-nya juga kayaknya orangnya kerja lambat, dia pinter teknologinya AI ya cuma kayaknya lambat atau apa nggak tahu lah, akhirnya sama Amazon juga putus gitu. Nah ini baru Januari ini dapat kerjasama sama Toyota. Mudah-mudahan dia sukses di risetnya di AI di self drivingnya teknologi itu ya. Mudah-mudahan sukses itu ya. Kalau mau invest mulai invest 2 tahun ke depan lah gua rasa nggak sekarang gitu ya. Nah, itu buat jawabannya. Buat Flynn, aku hari itu lupa jawab waktu video itu yang kamu tanya X-Bar ya. Habar itu kan Hedera Hasselgraf. Itu untuk short main, untuk kalau kamu lihat teknika analisis bisa cuan-cuan dikit beli jual boleh lah, tapi untuk long invest enggak. Itu Esbar juga dulu udah pernah ini tahun 2017 atau 18 dia dia itu sempat in, terus juga akhirnya para investornya diam-diam lepas investasinya nggak mau lagi kan. Nah ini tahun 2020 kemarin dia dapat lagi investor, nah kerjasama lagi sama IBM ya, agak inilah dengan katanya dia punya teknologi Hasselgraf gitu ya. Apa Hasselgraf nggak tahu, kalau tanya para ini juga ya mereka bilang nggak ada apa-apanya, itu ya cuma nama doang gitu. Jadi intinya kayaknya yang ini juga ujung-ujungnya dia buat koin juga sasaran mereka mau ke Bitcoin gitu kan. Dengan buat koin dia yang nggak ini nanti kan bisa tukar Bitcoin, ujung-ujungnya juga Bitcoin mereka mau mereka pemain udah ngerti gitu. Jadi kayaknya nanti ke depan nggak ada future juga hasil graf ini gitu kan, didam juga sama investornya. Jadi ngapain kalian invest? Tapi kalau sekarang masih orang dia ada kerja sama IBM ya, kalau lihat grafiknya bisa naik cuan dikit, beli di low jual di high ya boleh, tapi ya untuk long invest enggak ya, itu habar ya. Jadi gini, kalau yang ada duit kemarin Prince, saya paling seneng tuh kalau drop ada stok duit ya, beli belanja. Saya paling seneng itu langsung cuan itu ya kan. Kemarin saya ini Polygon ya kan. Saya ada nyangkut juga, saya ada untuk short term, saya ada di sintetis sedikit sama EGLD kemarin. Wah, drop sampai hancur, nggak bisa saya putar ya udah, karena saya ada backup di Cardano, saya jual dikit Cardano, saya beli Polygon ya kan. Langsung hari ini udah cuan gitu kan, udah lihat naik karena udah tahu gitu sama ini. Nah kalau kalian yang mau ini, saya sedikit kasih info tapi entah bener atau enggak. Zilika kalian boleh beli, kayaknya dia mau burn dalam waktu dekat ini, mau burn. Nah kalau burn biasanya pum naik gitu. Nah Zilika kalian boleh ini, tapi saya nggak yakin, saya ada beli dikit ya. Kalau jadi enggak ya udah, nggak rugi juga gitu, karena saya belinya kemarin itu pas ngedrop gitu, di harga drop hampir 30%, 27% waktu itu saya beli ya. Jadi sekarang naik saya udah nggak rugi gitu ya. Kalau dia mau ngepam nanti pas bakar ya syukur-syukur ya, saya santai aja gitu. Nah itu teknik saya gitu, jadi ada stoknya. Jadi ya kayak kalian yang ada apa, jangan buru invest tuh invest panjang, jangan
trading gitu ya. Kalaupun mau yang short term main ya gitu, kadang begitu drop nyangkut juga kan, cuma kita ada backup gitu. Harus ada strategi ya. Nah, jadi nanti paling juga begitu udah cuan saya lepas beli balik lagi Cardano ya kan. Eh, gitu. Jadi Cardano nanti pump cuan lagi gitu. Ya itu aja lebih kurang gitu. Yang itu yang short term, tapi yang long term ya saya nggak jual, saya biarin aja gitu. Paling nanti udah di klimaknya saya lihat, saya jual, saya hold bentar tunggu dia pullback, saya beli balik. Misalnya saya eh, 100 koin saya jual, nanti saya tunggu dia pullback di bawah, saya beli balik 100 koin, sisa uang ini ya udah enjoy atau invest ke lain gitu. Nah itu biasanya saya gitu. Jadi uang yang untung udah saya invest, induknya saya putar lagi ke tempat lain. Jadi kalau karena kripto ini begitu jatuh ngeri, bleeding, berdarah. Kalau yang mainnya tanggung, kalau masih modal gitu ya berdarah kamu, nyangkut duit kamu ya gantung. Ya pengalaman lah. Kalau yang baru-baru datang baru belajar kripto ini lihat nih ya begitu ya. Jadi sabar, jangan, saya kan udah bilang jangan tamak. Kalau tamak mau ini mau itu semua mau, bahaya Anda. Itu nyangkut Anda nanti di situ ya. Yang jelas-jelas yang saya kasih ini bakal profit, udah lu ikutin, begitu profit udah 200% lu udah tenang gitu. Nanti paling lu invest keuntungan gitu. Kalau lu mau main ini kan di invest nanti keuntungan doang, induknya modal udah kamu tarik, yang nggak ada rasa takut, itu namanya investasi gitu ya. Buat Bu Eni yang nanya semalam itu dolar, ya dolar bakal ini sekarang dolar, ini juga ada koneksinya Bitcoin didam semua politik semua ini ya. Juga Amerika sekarang si menteri keuangannya sama Federal Reserve-nya kan lagi ini yield curve control, jadi kontrol yield curve control ya kan. Dia bener-bener ini, dia takut duitnya udah duit dolar tuh udah tunggu waktu gitu ya kan, tunggu kolaps kapan. Kalau prediksi saya lihat mungkin di bulan April ini ya. Eh, Makanya udah lihat gejala semua pindah-pindahin duit, nggak mau pegang dolar kan. Elon Musk aja beli Bitcoin ya kan, beli emas, semua lah orang-orang bilioner itu semua duitnya nggak mau, mereka nggak mau pegang cash gitu kan. Nah sementara mereka si Biden sama ininya coba pertahankan ya kan, segala manipulasi segala ini yield curve control. Nah mereka kan gedek gitu sama kripto, sedangkan kripto yield farming segala olahan yield juga ini, orang lebih tertarik duitnya dilarikan ke kripto yang makin ini, maka mereka harus buat jatuh Bitcoin gitu. Begitu Bitcoin induknya Ethereum semua kan goyang jatuh gitu kan. Nah itu jadi semua ada koneksinya. Terus juga kayaknya Biden sama orang kemarin juga yang ngedrop itu F2 pool lagi. F2 pool yang para farming Bitcoin di Cina yang besar itu ya. Sama juga ada juga orang Wisconsin. Jadi grup F2 pool ini berserak juga gitu. Mereka para mining juga gitu. Itu mereka yang ngedrop sell banyak Bitcoin itu buat ngedrop ya. Itu kayaknya di belakang pemerintahan juga orang-orang hedge fund itu kayaknya. Jadi udah ada maka grupnya F2 pool itu kayaknya di bawah pemerintahan gitu. Saya curiga karena apa yang diomong begitu Janet Yellen ngomong ya kan, menteri keuangannya bilang Bitcoin itu ilegal, Bitcoin itu di ini, terus Fed juga seharusnya Bitcoin nggak boleh tinggi gitu ya kan, ada di kisaran 45.000 udah ini, nggak bisa 50.000 ke atas, 53.000 katanya kan. Bener aja ngedropnya di sekitar itu, waktu itu sempat 45.000 gitu kan, naik lagi 47 sekarang. Tapi ini perlawanan, makanya orang-orang kripto juga ngelawan gitu kan. Nggak lagi mereka ini, kalian nggak bisa kontrol kami yang ngomong sekarang. Nah sekarang itu di atas tuh begitu, para ekonom, para politician, para hedge fund, para banker itu ada ininya ya kan. Belum lagi yang emas, precious metal juga ini bentrok ya. Jadi kita yang invest harus hati-hati, harus smart, harus tahu berita, harus sering baca, harus ini melek semua kalau nggak mau terperangkap permainan game ini ya. Nah saya yang punya sedikit info saya kasih tahu ya kan. Jadi good luck buat kalian ya, tunggu aja
di bulan Maret, ya kan? Kalau bener si Elon Musk, ya dengar Elon Musk mau ini ke Cardano juga. Kalau dia ini wah pumpnya lebih gila lagi. Doa-doa lah, ya kan? Kalau memang rezeki dari Tuhan besar nanti, ya puji Tuhan. Yang penting harus ini, jangan jangan trading ya, itu aja. Kadang invest short term ya, begitu start kalian tunggu bentar lah. Kalau kalian beli juga, pilih-pilih koin, maka jangan beli koin sampah. Kalau koin sampah susah naiknya ya. Itu aja saran saya video hari ini. Good luck buat semuanya. Salam Cardano. Oke, Tuhan Yesus berkati, berkati, berkati. Terus berkat buat kalian. Yang penting nggak boleh tamak, harus pasrah, syukur, dapat rezeki, berbagi. Oke, salam Rio dari Tokyo, Immanuel. Haleluya.